Halo semuanya, terima kasih sudah mampir ke YouTube saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara penggunaan aplikasi 3i Mobis dari CAR. Nah, mungkin banyak teman-teman yang sudah bergabung di Tria Networks atau baru bergabung tapi belum tahu cara penggunaan aplikasi 3i Mobis ya. Untuk produk apapun yang teman-teman beli, baik itu unit link, Istiqmal, Pro 8 atau Gen Protection, semuanya sama. Satu aplikasi ini saja bisa download di Play Store. Untuk sekarang belum ada untuk iPhone ya, baru ada untuk Android saja. Nah, pada saat masuk, Anda bisa memasukkan nomor user ID atau nomor ID Anda. Kalau misalnya Anda lupa, bisa email ke kantor, tanya, atau bisa juga tanya kepada agent atau leader yang mendaftarkan Anda ya. Jadi tinggal masukkan user ID di atas dan sandi. Nah, untuk sandi, mitra yang baru bergabung, yaitu program Istiqmal atau Pro 8, akan mendapatkan sandi via email. Nah, untuk mitra lama biasanya sandinya adalah 6 angka terakhir KTP. Jadi bisa dilihat ya, kecuali teman-teman sudah pernah menggantinya. Tapi kalau teman-teman sudah pernah ganti dan lupa, bisa pilih lupa password. Nah, contoh teman-teman pilih lupa password, nanti akan diminta masukkan nomor ID dan juga email. Nanti teman-teman akan dapat email yang berupa sandi sementara untuk masuk ke dalam aplikasi ya. Jadi masukkan ID, masukkan email, nanti sandi sementaranya akan dikirim ke email masing-masing. Oke, kita masuk dulu. Jangan lupa bagian saya setuju dicentang ya, kemudian pilih login. Nah, jika muncul seperti ini, ya ini informasi bahwa CR tidak menerima pembayaran premi secara tunai ya, dan jangan titip-titipkan premi ke agent atau staf admin atau karyawan atau siapapun. Nah, kalau misalnya teman-teman memang harus nitip misalnya ke leader atau ke teman kalian, harus dicek ya. Nah, dan setiap orang yang menjalankan bisnis, Tria Networks ini wajib punya lisensi AAJI. Jadi buat teman-teman yang mencarikan bonus dari bisnisnya, bisa segera ujian AAJI. Tanya kepada leadernya, atau bisa email aja ke kantor. Kalau sudah mengajak minimal 3 orang, itu bisa ujian AAJI gratis ya. Nah, kita tutup aja. Nah, setelah itu kita bisa lihat di bagian depan ya. Di bagian depan ini ada user ID, tanggal terdaftar ya. Saya sudah bergabung dari 2017 sampai sekarang pun masih aktif. Kemudian ada nomor keagenan, ada kode AAJI, dan ada kode ASI. Karena sekarang kita ada produk Istiqmal ya, di mana harus memiliki kode atau agent AASI untuk bisa menjual produk Istiqmal. Nah, kemudian ada nomor polis ya. Kalau kalian punya lebih dari satu nomor polis, tapi di ID yang sama, maka nomor polisnya akan muncul 2 gitu. Kalau teman-teman punya ID lebih dari 1, kalau melihat ID yang satunya lagi, berarti mesti keluar dulu dari akun yang pertama, logout dulu, baru nanti masuk lagi gitu. Nah, di bagian depannya ada marketing kit, daftar, income statement, struktur, e-police, portofolio, pembinaan, layanan, berita, dan event. Nah, untuk teman-teman yang belum ujian AJI, mungkin bagian pembinaan, layanan, itu nggak keluar, jadi hanya keluar 6 kotak pertama aja ya, itu nggak masalah. Nah, kemudian untuk inbox, ini adalah informasi pemberitahuan, teman-teman sudah bayar premi bulan apa aja gitu ya. Biasanya dia akan kasih SMS atau kasih informasi atau email ya. Dulu mungkin teman-teman terima SMS atau terima email gitu ya. Untuk sekarang informasinya semua dari aplikasi 3i Mobis, jadi teman-teman bisa cek. Nah, kita akan bahas dulu untuk yang sering ditanyakan oleh teman-teman, yaitu adalah sudah bayar berapa kali gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di portofolio, bagian portofolio diklik. Nah, kemudian teman-teman di sini bisa ngecek saldo investasinya berapa, histori transaksi, histori pembayaran premi ya. Nah, ini karena saya bukanya waktu hari Sabtu nih ya, weekend. Biasanya mereka kalau weekend atau sudah jam offline kantor ya, biasanya itu nggak bisa dibuka. Jadi itu wajar ya, jadi kalau misalnya teman-teman buka, kemudian nggak muncul, itu bukannya error, tapi memang sistem offline. Jadi nanti bisa dicoba lagi di hari Senin sampai Jumat di jam kantor. Contoh kita misalnya lihat histori pembayaran premi pribadi ya, kita ketik view. Nah, di sini kelihatan nih, histori pembayaran premi pribadi sudah bayar berapa kali. Di sini totalnya 60 ya. Kenapa kok 60, saya premi 700.000, kok cuma 35 juta? Harusnya kan 42 juta. Karena saya dulu pertamanya itu ikut yang premi 350.000. Kemudian karena saya menjalankan bisnisnya, untuk posisi bronze ke atas itu harus upgrade. Jadi kita upgrade gitu ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman juga pernah mengalami upgrade dari 350.000 ke 700.000, pasti nominalnya berbeda ya. Nah, tapi tetap bayarnya hanya 60 kali saja. Nah, kalau sudah 60 kali,
nomor polis kita sudah otomatis tidak akan bisa dibayarkan lagi alias sudah selesai gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat premi yang lain gitu ya. Nah, tinggal dipilih aja histori pembayaran premi. Kemudian teman-teman bisa masukin nomor premi yang mau dilihat berapa di sini. Ya, masukin nomor polisnya nanti dia akan muncul. Jadi teman-teman setiap ngecek nih misalnya jatuh temponya kan setiap tanggal 25 nih. Kalian bayar setiap bulan sebelum tanggal 29 itu masih nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya ternyata lupa bayar nih, bisa di double aja di bulan berikutnya. Atau kalian nitip teman bayar, kalian juga harus cek nih, apakah status pembayaran berhasil dan tanggal bayarnya tanggal berapa ya. Jadi kita bisa cek semuanya dari aplikasi, nggak usah bingung. Nah, kemudian kita lihat saldo investasi ya. Nah, ini saldo investasi. Nah, tadi kan saya bayar berapa? 35 juta ya yang saya bayarkan sendiri pribadi. Tapi saldo investasi saya sudah 40 juta sekian. Nilai uang pertanggungan 42 juta. Nah, ini juga masih banyak yang teman-teman bingung nih. Jadi sebenarnya kalau saya mau ngambil, uangnya yang mana yang bisa saya ambil? Nah, teman-teman bisa lihat ya, di bawah ini ada nilai saldo investasi. Nilai saldo investasi ini adalah nilai saldo uang yang bisa kita ambil kalau kita mau ambil dana sebagian atau kita mau tutup polis. Ya, jadi ada dua cara pengambilan ya, ambil dana sebagian atau tutup polis. Kalau teman-teman ambil dana sebagian, maka dari 40 juta ini bisa diambil. Misalnya saya cuma butuh 20 juta, ya udah, saya ambil dulu 20 juta, sisanya saya biarkan aja biar terus berkembang. Nah, nilai uang pertanggungan ini bisa diambil nggak yang 42 juta? Nggak bisa kalau kitanya masih hidup ya. Jadi itu hanya akan dibayarkan oleh perusahaan sebagai asuransi yang diberikan kepada ahli waris kalau tertanggung meninggal dunia. Dalam hal ini kan saya gitu ya, kalau saya meninggal dunia maka ahli waris saya akan mendapatkan nilai uang pertanggungan ditambah dengan sisa saldo. Jadi kalau misalnya per detik ini nih, sekarang saya meninggal dunia, maka ahli waris saya akan mendapatkan 42 juta ditambah dengan 40 juta, total 82 juta ya. Jadi jangan salah, yang bisa diambil bukan yang 82 juta, tapi nilai saldo investasi. Nah, karena saya ikut masih program yang lama, yang unit link, jadi sampai 75 tahun. Kalau misalnya 75 tahun saya masih sehat walafiat, masih hidup gitu ya, saya mau nggak mau saya harus ambil karena programnya hanya selesai di 75 tahun. Nah, sekarang saya dari 2017 sampai 2014 ya, kira-kira sudah 7 tahun ya perkembangan saldo saya udah 40 jutaan sekian ya. Apakah bisa naik, bisa turun? Bisa aja ya, karena kita nggak tahu investasi bagaimana. Nah, tapi karena CAR ini perusahaan dengan kinerja sangat baik, ya bahkan 10 tahun berturut-turut selalu mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan dengan pengelolaan dana terbaik gitu ya. Jadi meskipun naik, meskipun turun, tapi untuk jangka panjang relatif naik ya. Kita lihat coba di tahun misalnya 2023 yang lalu, sama di bulan 10. Nah, saldo investasi saya baru 35 juta. Nah, kalau saya tadi bayar premi 35 juta sekian, saldo investasi saya baru 35 juta sekian, berarti baru balik modal ya. Belum untung nih. Nah, jeda setahun lumayan, untungnya sudah ada 5 jutaan. Nah, jadi kalau kita sudah pernah ambil nilai saldo, misalnya saya sudah pernah ambil 20 juta, disisain 20 juta, maka sisa dana yang 20 juta yang dikembangkan dalam investasi. Jadi Bapak Ibu kalau mau ngambil dana sebagian, sisainnya jangan kedikitan, jangan hanya sisain 1 juta, 2 juta ya. Minimal 5 juta ke atas supaya perkembangannya masih lumayan ya. Karena kalau cuma 1 juta, 2 juta kepotong admin, kepotong asuransi, karena kan kita masih bayar biaya admin dan biaya asuransi setiap tahun ya. Nah, itu lama-lama habis. Ya, jadi dilihat lagi untuk keperluan Bapak Ibu. Kalau memang hanya mau sisain 1 juta atau paling kecil kan sisain 1 juta ya. Ya mending Bapak Ibu tutup polis aja ya. Meskipun sebenarnya rugi. Ya, rugi nggak rugi tergantung ya. Bapak Ibu tutup polis, amit-amit ternyata tidak lama kita meninggal dunia, maka ahli waris sudah tidak dapat pertanggungan. Nah, jadi kalau kita tutup polis, maka uang pertanggungannya ini sudah nggak ada lagi. Saya bilang rugi di situ, karena kan kita sudah dipotong akuisisi 5 tahun, ngapain kita tutup? Biarin aja, biar asuransi jiwa kita masih aktif gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu ngambil dana sebagian aja, selama di nilai saldo masih ada uangnya, maka asuransinya tetap aktif, nilai pertanggungannya tetap aktif gitu ya. Jadi kita di video ini kita membahas dulu tentang ini. Untuk yang lainnya saya akan bahas di video berikutnya supaya Bapak Ibu nggak terlalu bingung. Kalau ada pertanyaan atau Bapak Ibu mau bergabung di CRTA Networks, boleh kontak saya, bisa komen atau langsung masuk ke WhatsApp saya aja. WhatsApp-nya ada saya taruh di deskripsi.